Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia. Semoga sehat-sehat semua ya. Ini aku mau coba review sedikit ya hasil perlawanan JDT melawan Kawasaki Frontale yang hasilnya ini kurang enakan ya untuk penyokong Johor Darul Takzim ya. Sebelumnya aku mau ucapkan selamat dulu untuk Amri Rahia ya yang cetak hat-trick untuk Sabah, dan Sabah akhirnya meraih 3 mata yang sangat meyakinkan. Tim dari Sadil juga ini, maka sekarang Sabah 12 mata ya, sama dengan Kedah, sama dengan JDT. Jadi JDT belum boleh digusur untuk puncak klasmen Liga Super ya. Oke, kembali ke hasil Liga Juara-Juara Asia di mana memang ya JDT tewas, cukup mengenaskan ya. Apapun alasannya itu ya, kalah tetap kalah ya menurut aku tadi. Dan sebenarnya Benjamin Mora mencoba melakukan rotasi ya dari formasi yang diturunkan ya, dengan tidak ada Beksen da Silva, tidak ada Naxo Insa, tidak ada Leandro Velasquez, dan juga menyimpan Arif Aiman ya, dengan memberikan kesempatan kepada Mauricio di belakang, kemudian Ramadan Saifullah serta Safawi Rashid serta Maranon. Sayang sekali memang secara overall kita tidak melihat bahwa apa yang coba dilakukan oleh Benjamin Mora ini berlaku baik ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok ya, awal-awal aku ingat tuh sampai menit ke-7 JDT masih menguasai permainan ya, posisinya unggul sangat jauh. Tapi menurut aku itu momentumnya hilang ketika Mauricio melakukan sebuah kesilapan ya, melakukan maksudnya pelanggaran, yang akhirnya mendapatkan yellow card. Yang memang kita tahu ya karakter Mauricio ini uh, kadang macam itulah ya, sering melakukan fault, dan itu berlaku tadi dan akhirnya mendapatkan yellow card kalau tak salah. Kemudian ada sebuah sepakan percuma, dan kita kalau tengok tadi ada tontonan menarik bagaimana beberapa player dari Kawasaki Frontale ini melakukan blok, tapi tidak sambil berdiri ya, sambil menggunakan lutut ya, dan nampaknya apa yang dilakukan cukup efektif. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa apa yang diturunkan oleh Oniki, pengendali dari Kawasaki Frontale malam ini, itu tidak menurunkan 3 player import dari Brazil ya. Dan di sini posisi dari Barbosa ya digantikan oleh Canatip yang malam ini tampil mantap lah pokoknya menurut aku, dengan 1 assist dan juga 1 jaringan ya. Tampil yang cukup impresif dari Canatip Sokratis. Nah, selain itu ya, karena memang momentumnya hilang ketika Mauricio melakukan pelanggaran dan akhirnya kemasukan melalui free kick yang memang sangat bagus ya dari player Kawasaki Frontale, yaitu free kick dari Yasuto ya kalau aku tak silap ya, dan itu masuk. Kemudian Mauricio juga mengalami kecederaan ya karena hamstring, akhirnya Aidil Zafwan dimasukkan. Dan yang momen kedua ketika memang itu sempat ada momen bola kelihatannya mau keluar, jadi player Malaysia ini player dari JDT ini udah pasrah nih bola keluar, ternyata bolanya masih belum. Dan kita tengok di sini fighting spiritnya player dari Kawasaki Frontale ya, ketika bola belum dipastikan keluar ya tetap dikejar ya bolanya, dan akhirnya itu menjadi sebuah momentum. Dan gerakan 1-2 pemain-pemain Kawasaki Frontale ini berhasil menipu atau mengelabui barisan belakang dari JDT, di mana di situ ada Afik Fazail, Corbin Ong, terus ya ada pemain belakang dari JDT juga yang akhirnya berbuah umpan dan menjadi jaringan untuk Kawasaki Frontale di babak pertama. Dan kemudian ada tambah lagi 3 jaringan di babak pertama, sudah ketinggalan 3 jaringan. Dan memang apa yang ditunjukkan oleh Benjamin Mora ini memang ada sedikit transisi formasi ya, di mana biasanya Benjamin Mora menggunakan 3 back. Biasanya itu di tengah itu adalah sosok Sahrul Saad, kemudian di kiri Saint Lori, di kanan McDavis. Tapi tadi lebih cenderung di tengah itu ada 2 back, yaitu Mauricio dan juga Saint Lori. Corbin Ong agak turun ke belakang menjadi
fullback ataupun back kiri, dan kanan tetap Matt Davis, tapi lebih cenderung ke 4-5-1 ya kalau aku tengok tadi ya. Di depan itu cuman hanya ada Forestieri saja. Maranon fokus di tengah bersama dengan gandingannya ada Afik Fazail, ada Nathanael Hongwan, kemudian ya Maranon, Nathanael Hongwan, Afif Fazail, di kanan ada Safawi Rashid, di kiri ada Ramadan Saifuloh. Dan nampaknya ini tidak berlaku baik ya. Safawi Rashid juga kurang memberikan tusukan-tusukan ataupun crossing-crossing karena mungkin suplai bola juga kurang, begitu juga Ramadan Saifuloh ya, sehingga Forestieri tidak mendapatkan suplai bola. Ditambah Forestieri juga beberapa kali turun ke belakang untuk membantu pertahanan dari Johor Darul Tahsim. Nah, di babak kedua ya di JDT sebenarnya ada pergantian, ada adjustment di mana Nazmi dimasukkan, Hazwan Bakri dimasukkan. Ini sebenarnya cukup baik ya apa yang dipertunjukkan oleh Benjamin Mora. Dan sempat di awal-awal memang mencoba kembali ke formasi yang biasanya dilakukan oleh JDT, yaitu 3-5-2 ya. Tetapi di sini aku lihat memang yang tadi adekku cakap, macam fighting spiritnya ini kurang lah untuk player JDT. Bagaimana ketika bola-bola dimainkan di belakang ini tuh ada pressure ya, padahal posisinya ketinggalan, harus ya di pressure bareng-bareng lah ya, tidak boleh cuma 1-2 pemain saja, tetapi harus semuanya serentak ya. Nampaknya itu tak terlihat sehingga pemain Kawasaki Frontale dengan leluasa di belakang memainkan bola sekaligus killing the game ya. Dan akhirnya dicoba Sahmi Safari masuk, kemudian ya Arif Aiman juga akhirnya dimasuk, walaupun aku lihat Arif Aiman ini dimasukkan agak telat lah ya di terakhir, dan akhirnya memang aksi dari Canatip yang mengelabui kemudian memberikan assist jadi sebuah jaringan, kemudian Canatip juga akhirnya cetak jaringan sehingga akhirnya JDT kalah 0-5 ya. Ya walaupun memang ya gimana ya, mungkin apa yang diinginkan oleh Benjamin Mora adalah paling nggak menahan Kawasaki Frontale malam ini dan nanti tinggal habis-habisan di perlawanan terakhir. Karena memang perlu teman-teman juga tahu ya, ini kan jadwal Liga Juara Asia ini memang benar-benar sangat padat ya, di mana 6 perlawanan ini berlangsung dalam 15 hari ya. Jadi tentu saja ketika kemarin JDT sudah mendapatkan hasil yang impresif di 3 laga sebelum ini, ya mungkin kalau berdasarkan laporan pelatih fisik ataupun kecerdasan player, mungkin macam Bergson, macam Nakso Insa ataupun Leandro Velasquez ya, sekalipun Arif Aiman yang memang masih muda, tentu tetap kondisinya tidak se-fit sebelum ini. Jadi mungkin itu pertimbangannya untuk melakukan rotasi ya. Jadi ya perlu diketahui. Sebenarnya sekali lagi di awal-awal 7 menit awal menurut aku itu udah bagus lah, tapi momentum itu hilang ya karena ya kesilapan dari Mauricio menurut aku. Tapi tidak ya, itu resiko juga sih apa yang ditujukan oleh Benjamin Mora dengan menerapkan formasi yang seperti ini. Ya sekali lagi kalah ya tetap kalah ya, dan juga ini efek positifnya adalah pasti ini akan evaluasi untuk game selanjutnya. Dan memang kalau kita tengok harusnya ya melawan Guangzhou ini JDT boleh menang lah. Nanti penentuannya melawan Ulsan. Karena aku tengok sendiri di situsnya AFC, bahkan ini sudah diposting oleh JDT ya di official Johor. Memang secara klasemen sekarang JDT berada di peringkat 2 ya. Nomor 1 di Kawasaki Frontale dengan tak pernah kalah dengan poin 8, kedua ada JDT dengan poin 7, dan ketiga ada Ulsan Hyundai sama dengan 7. Sebenarnya secara produktivitas jaringan Ulsan Hyundai lebih banyak daripada JDT, tetapi ternyata nampaknya yang dipakai oleh AFC Liga Juara AFC adalah head to head, sehingga JDT sekarang berada di peringkat kedua. Jadi memang ini ditentukan mungkin di laga akhir ya. Kita anggap tidak menyepelekan, tapi ya JDT harusnya boleh menang melawan Guangzhou, dan kita juga berharap pasti JDT dengan hasil melawan Kawasaki Frontale, melawan Ulsan Hyundai. Tapi tak boleh berharap itu, pokoknya melakukan yang terbaik. Dan menurut aku Benjamin Mora tidak boleh mencoba-coba lagi ya, untuk 2 laga akhir harus dimaksimalkan dengan formasi terbaik. Mungkin ketika melawan Guangzhou turunkan player terbaiknya semua, skema yang biasa diturunkan.
Kalau sudah menang telak baru direhatkan ya semuanya itu untuk persiapan match day terakhir melawan Ulsan ya. Ini cukup menarik juga, nanti Ulsan akan ketemu Kawasaki Frontale. Apakah Kawasaki Frontale juga akan bisa mengalahkan Ulsan ya? Kalau misalnya Kawasaki Frontale bisa mengalahkan Ulsan, berarti poinnya Kawasaki otomatis lolos dengan poin 11, kemudian Ulsan masih 7. Jadi tim misalnya menang melawan Guangzhou poinnya 10, sehingga ketika melawan Ulsan JDT hanya perlu hasil imbang ya untuk bisa lolos ya. Jadi ya ini cukup menarik ya, karena ketiga tim ini ternyata masih punya peluang ya yang cukup signifikan untuk lolos dari kumpulan I. Nah, sekali lagi itu ya, walaupun kalah ya jangan berkecil hati untuk para penyokong, dan aku juga respect ya dengan bos yang tadi suara Chan-nya terdengar sangat jelas ya di sepanjang perlawanan itu, walaupun sudah tertinggal 0-3 di babak pertama. Ya semoga hasil yang terbaik akan terjadi di khususnya nanti ketika perlawanan terakhir, dan ya semoga bisa lolos lah untuk dari pusingan I, apa dari kumpulan I ini. Nah itu tak usah risau ya, fokus untuk 2 match ke depan. Itu aja, aku juga akan ikuti terus atau akan kawal perlawanan JDT sampai selesai di Liga Juara-Juara Asia ini. Itu aja, semoga puasnya tetap lancar ya. Tetap senyum, tetap semangat bekerja untuk hari Senin esok. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf, sia-sia semuanya. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.